solusi untuk memenuhi tugas kuliah selama semester. Kita kuliah tinjauan desain dengan dosen pemangku Pak Muhammad. Revolusi industri, masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Revolusi industri ini menghasilkan 4 gaya desain. Yang pertama adalah Victorian Style. Pada tahun 1837 sampai 1901. Pada masa di mana Ratu Victoria menjabat. Untuk gaya desain terdapat banyak ornamen yang kompleks. Dengan desain selalu mengisi halaman dengan gambaran dan ornamen. Yang kedua adalah art and craft. Pelapornya adalah William Morris. Ilustrasi dekoratif memiliki nilai craftsmanship tinggi. Art and craft terjadi karena respon dampak buruk revolusi industri pada kehidupan sosial. Dengan gaya desain, bentuk kesederhanaan, kegunaan, dan keindahan. Penampilan kesan abad pertengahan dengan menggunakan tekstur dan ilustrasi tipografi. Yang ketiga adalah Art Nouveau dengan pelapor Julius Perret, yang biasanya digunakan untuk membuat poster, untuk ruang musik, dan biasanya menampilkan gambaran seorang penari dan berjiwa bebas. Gaya desain, gaya dekoratif, romantis, dan hias. Yang keempat adalah Art Nouveau. Ini pelapornya adalah Mozart. Dengan gaya desain banyak ornamen yang melambangkan kemewahan. Dengan desain dekoratif seni arsitektur yang bisa digunakan untuk dekoratif seni arsitektur dan ilustrasi yang menggunakan gambaran seperti anggun dan dinding. Dengan banyak unsur seperti bunga dan daun yang memenuhi kertas atau ruang putih yang ada pada poster. Art Nouveau dan Art Nouveau ini mengambil dari nasionalis, mengisi ruang putih dengan unsur-unsur dekoratif seperti pembatas rem dan lukisan. Yang kedua adalah desain dan kebudayaan. Kebudayaan itu dipecah beberapa bagian. Yang pertama adalah bentuk dari budaya. Yang pertama adalah
artefak, perilaku, agama, dan nilai. Ini termasuk peninggalan dari kebudayaan. Yang pertama dan yang kedua adalah unsur budaya. Bahasa, pengetahuan, organisasi masyarakat, teknologi, mata pencahayaan, dan teknologi dunia. Ciri-ciri kebudayaan atau sifat budaya. Yang pertama, dipelajari dan diwariskan. Ini bersifat seperti kalau nenek kita itu mempunyai budaya. Kalau makan, pada saat mau menikah, mereka akan mengenakan gaun pengantin. Nah, ini akan dipelajari oleh ibunya dan diwariskan oleh neneknya. Dan kedua adalah dinamis, selektif, yang mencerminkan pola perilaku manusia yang terbatas. Terus saling terkait, memiliki unsur budaya dan saling berhubungan. Ethnocentrik, menganggap budaya sendiri sebagai budaya baik atau menganggap budaya orang lain sebagai standar budaya. Untuk tokoh dan tokohnya yang pertama adalah E.B. Taylor. Dia mengungkapkan bahwa budaya merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan yang didapat masyarakat. Selanjutnya, Cohen Joroningrat mengemukakan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengelola hidup dan mengubah alam. Ralph Lincoln, budaya merupakan sikap dan perilaku serta pengetahuan yang diwariskan turun-temurun. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara, budaya merupakan hasil perjuangan masyarakat terhadap zaman dan alam. Di sini ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama adalah keagamaan dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi. Selanjutnya pengetahuan, bahasa, seni, mata pencaharian, teknologi, dan di sini ada 4 zaman poros. Yang pertama adalah periode pertama. Di sini alat api dan alat batu sudah ditemukan. Contohnya kapak, tongkat, kulit binatang untuk berpakaian. Yang dibilang untuk menutupi untuk bahasa sebagai komunikasi verbal. Di sini sudah ditemukan simbol suara, kesadaran untuk hidup sosial, dan dapat mengatur hidupnya dengan baik. Yang kedua, periode yang pertama adalah di sini seseorang sudah bisa berorganisasi, sudah menemukannya tulisan. Mereka sudah memulai bangsa-bangsa, penguasaan, dan memperluas wawasan dengan datang ke negara lain atau ke daerah lain dan membangun suatu kerajaan. Periode ketiga, di sana kebudayaan dunia. Ada lahirnya agama, lahirnya filsuf melawan mitos-mitos.
Periode keempat, lahirnya ilmu pengetahuan dengan mempelajari sesuatu yang ada di sekeliling kita. Filsuf modern, para orang cerdas yang mengemukakan pendapat mereka dengan mempelajari sesuatu. Di sini perkembangan sains mulai diketahui atau berjalan dengan mulai diketahui. Terus lahirnya pemikiran segala bidang. Selanjutnya adalah ilmu perspektif. Filsafat Yunani kuno. Di sini ada 4. Yang pertama adalah Socrates. Pada 477 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Yang mengemukakan membandingkan definisi yang telah ada dengan definisi lainnya. Yang kedua adalah Plato pada 347 sampai 427 sebelum Masehi. Metode mengurai ide diaresis. Yang ketiga adalah Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Logika adalah cara berpikir yang bersifat teratur dan paham. Yang keempat, Archimedes 285 sebelum Masehi sampai 215 sebelum Masehi. Metode heuristik, berpikir secara analogi dan menggunakan hipotesis. Diferensial gaya desain. Yang pertama berdasarkan periodisasi time basis, berdasarkan tempat, regional, nasional, provinsi atau lokal. Dan selanjutnya berdasarkan munculnya gerakan budaya. Yang terakhir gaya pribadi, tentang sikap dan konsep pribadi desainer. Yang di sini kalian itu memiliki desain seperti apa, gaya desain seperti apa. Dikarenakan setiap manusia itu memiliki gaya desainnya masing. Selanjutnya faktor pengembangan gaya desain. Kondisi sosial budaya setempat, kemajuan teknologi dan peradaban, pembangunan ekonomi dan perdagangan, pengaruh desain atau gaya artistik lainnya. Selanjutnya inovasi atau penegasan konseptual dari suatu kelompok atau individu. Rancangan seni dan teknologi itu adalah satu kesatuan. Selanjutnya adalah masa Yunani kuno. Yunani kuno berlangsung dari periode Archaik pada abad 8 sampai 6 sebelum Masehi hingga tahun 1406 sebelum Masehi. Untuk kesenian Yunani mengutamakan keindahan berdasarkan akal dan
berpusat pada kemanusiaan. Untuk periode yang pertama adalah arsitektur. Bangunan suci kuil dan makam, bangunan umum seperti dinding kota, teater, stadion, dan museum. Untuk gaya desain, yang pertama adalah Doric, Doric, dan Corinthian. Doric bersikap datar di lantai kuil, model cukup sederhana dan sedikit berkobar. Ionic, kolom dengan huruf seperti gulir, huruf besar seperti gulir. Corinthian yang paling mewah, yang menampilkan segala jenis tumbuhan subur dengan warna dominan hijau. Yang kedua, seni patung. Seni patung dibagi menjadi beberapa tiga bagian. Yang pertama adalah patung Aztec, terinspirasi oleh Mesir dan Mesopotamia karena karya ini diukir dengan cantik. Patung klasik sering disebut sebagai revolusioner untuk keterampilan para pengusaha. Patung Hellenistik, pahatan lebih naturalistik seperti sehari-hari seperti rakyat biasa, hewan, dan lebih menjadi populer. Selanjutnya, seni lukis. Yang pertama, lukisan panel. Lukisan panel dilakukan pada papan kayu lilit atau tempera. Yang kedua, tablet pizza. Papan kayu yang dilukis di atas plesteran dengan gambar-gambaran yang dilukis pigmen mineral. Yang ketiga, lukisan dinding digunakan pada bangunan dan sebagai hiasan hiburan. Untuk terakhir, periode tembikar dibagi dua kategori. Pertama, menyimpan atau pengangkutan. Yang kedua, untuk alat campur. Untuk pencampuran parfum atau meracik parfum. Untuk style, yang pertama protogonometri pada 1050 sampai 900 sebelum Masehi. Motifnya agak polos dengan desain minimalis dengan gaya geometris. Yang kedua, Orientality style, pottery style, dengan motif bercat di sekitar bagian tengah kapal atau ikan. Yang terakhir adalah zaman poros. Yang pertama adalah zaman perunggu awal. Di tengah desa biasanya dibangun rumah paling besar dan dinding batu lebih besar. Zaman perunggu akhir, ada istana dan makam batu. Yang ketiga, zaman kegelapan Yunani. Istana-istana dibakar, jalan dan jembatan dihancurkan. Untuk periode klasik, dibangun lebih banyak kuil dengan ukuran lebih besar dan rancangan baru.
Selanjutnya, pendidikan desain. Pendidikan Bauhaus. Seni dan desain menyatu kembali di bawah untuk pendidikan seni visual. Seni rupa dan desain. Seni rupa yang itu adalah seni patung, lukisan, dan arsitektur. Untuk desain, karya atau craft kerajinan. Menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Walter Lauger pada tahun 1921. Banyak dari teori-teori klasik tentang order, tata atur, harmoni, keselarasan, properti, dan skala. Menurut Walter Lauger 1991 juga, banyak dari teori-teori klasik tentang order, tata atur, harmoni, keselarasan, properti, dan properti yang dipakai untuk industri. Menurut Barner pada tahun 2004, sejarah pendidikan visual dapat ditelusuri pada zaman pertengahan sekitar abad ke-13 sampai 15. Sistemnya adalah guilda atau guild, yaitu perkumpulan usaha sejenis yang bergerak pada usaha atau keterampilan tertentu. Selanjutnya, awal modernisme. Modernisasi itu terjadi karena revolusi industri. Untuk gaya desain, yang pertama adalah Pioneer Reichstadt pada tahun 1903 sampai 1932 untuk Art Nouveau yang dikembangkan di Australia dan sangat dipengaruhi oleh pengrajin Inggris. Untuk interior sangat realistis dan modern. Yang kedua adalah gaya desain Distingit pada tahun 1917 sampai 1930. Dapat diartikan sebagai Distingit sendiri dapat diartikan sebagai gaya. Untuk komposisi dibatasi oleh garis horizontal dan vertikal dengan warna primer merah, kuning, dan biru. Hampir sama dengan nirmana yang terlihat abstrak dan nirmana penataan. Hanya saja nirmana itu penataan garis horizontal dan vertikalnya lebih tidak dibatasi, lebih luas. Untuk ide-ide Destigil dipengaruhi oleh teologi, mistisisme, dan matematika. Tujuannya adalah untuk universal yang dapat memenuhi kebutuhan produksi massal. Yang ketiga, gaya desain Bauhaus pada tahun 1919 sampai tahun 1930 yang bersifat rasional. Gaya desain minimalis, gaya desain yang mengurangi setiap elemen dan tidak esensial dan memisahkan inti yang dengan
desain sederhana dan fungsional. Gaya internasional, bentuk mengikuti fungsi. Jadi kalau bentuknya tidak sesuai dengan fungsinya, itu akan berubah. Dan geometri dan bisnis. Yang keempat, jadi yang kelima adalah Art Deco pada tahun 1920 sampai 1940 yang dengan desain dekoratif, abstrak, geometrik, dan warna variatif. Bangunan susi, melengkung, atap bangunan datar, dan cenderung mengikuti proporsi. Yang gaya desain keenam adalah aliran yang pada tahun 1935 sampai 1955. Inspirasi dari teori aerodinamika dengan gaya desain lebih. Selanjutnya kita ke filsafat. Louis Sullivan mengemukakan bentuk harus mengikuti fungsi, ruang harus disesuaikan dengan fungsinya, dan struktur tidak perlu ditutup. Yang kedua, Frank Lloyd Wright, makna sebuah bangunan harus terlihat secara objektif, dan estetika struktur sama penting. Selanjutnya kita masuk desain dan kebudayaan. Definisi para ahli. Pertama adalah Sir Taylor. Kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kebudayaan, seni, moral, hukum, dan adat istiadat. Yang pertama adalah Tina Buko, mengungkapkan desain adalah budaya yang benar-benar hidup. Desain adalah sebuah representasi sosial budaya masyarakat. Manifestasi budaya berupa nilai produk yang berlaku pada waktu tertentu. Desain adalah perjanjian terhadap upaya manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dari waktu ke waktu. Dia dengan kepercayaan
seni moral hukum dan adat istiadat. Yang kedua adalah Poeng Learning. Budaya berasal dari kata kultura sebagai daya dan kegiatan untuk mengubah segala alam. Rap Hilton, cara hidup para anggotanya, kumpulan ide-ide dan kebiasaan yang mereka pelajari, bagikan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai Dewantara, budaya adalah hasil dari perjuangan masyarakat melawan manusia dan alam. Tujuh unsur kebudayaan utama keagamaan dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi sosial, pengetahuan, bahasa, seni, mata pencarian, teknologi dan perawatan. Bentuk dari kebudayaan. Yang pertama ada artefak, perilaku, agama, dan budaya. Sifat budaya dapat dipelajari dan diwariskan, dinamis, reaktif, dan mengikat pola perilaku manusia yang terbatas, saling terkait, unsur budaya dan saling berhubungan, ethnocentrik, menganggap budaya sendiri sebagai budaya, baik atau orang lain sebagai standar budaya. Ini hampir sama dengan poin kedua tadi, gambar budaya. Sedangkan ini lebih ada satu bisa dibilang dia tuh profesor yang bernama dia mengatakan bahwa desain adalah penanda zaman. Pertama adalah Sinan Buko. Mengatakan desain adalah budaya yang ada sebuah budaya budaya desain adalah penelitian terhadap upaya manusia kualitas yang dengan kata-kata yang luar biasa dia mengatakan desain adalah nama. Desain akan terus menghadirkan desain yang baru. Saya tahu Eropa, Asia, Amerika Selatan dapat perkembangannya ruang kuartal setelah kemacetan kaki mereka lainnya pada abad ke-20 ada mobil terbang jalan dan layanan. Selanjutnya diferensi gaya desain, periodisasi time market berdasarkan tempat prediksi nasional dan informasi gerakan budaya dan gaya pribadi. Faktor perkembangan budaya desain di sosial budaya tempat, kemajuan teknologi masyarakat daerah, pembangunan ekonomi dan perdagangan, pengaruh tren kebudayaan, inovasi atau penyebaran konsep sosial, verifikasi kelompok atau selanjutnya kita masuk ke postmodernisme dan fenomena kebudayaan.
Fenomena kebudayaan. Pengaruh postmodernisme itu dibagi dua. Yang pertama postmodernisme dan seni, dan postmodernisme dan kebudayaan. Postmodernisme dan seni ada semacam antagonis antara dulu dan kini dalam perjalanan sejarah. Untuk postmodernisme dan budaya, dengan memandang perbedaan antara budaya dan alam. Perubahan kebudayaan yang mempengaruhi desain. Sound Warfare adalah pola yang dominan pada periode klasik dari zaman pencerahan sampai revolusi industri. Produksi bebas, tanda iklan yang bersifat advertising dan produksi pola yang dominan pada era industri. Upaya-upaya memasarkan kebudayaan dan segala aspek penampakannya. Simulasi pola yang dominan di fase sekarang kebebasan dalam memilih gaya desain dan gaya hidup. Poin terakhir adalah diskursus desain yang dibagi menjadi relasi pertandaan, prinsip dan era. Dan prinsip pertandaan, penanda atau makna ideologi. Dua, penanda atau prinsip. Tiga, penanda atau penanda makna. Untuk prinsip itu ada tiga. Yang pertama adalah form, flow. Yang kedua adalah form, flow. Yang ketiga adalah form, flow, path. Dan era dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah klasik atau pradernisme, yang kedua adalah modernisme, dan yang ketiga adalah fasihisme. Jadi